Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin mukarramin, kepada para ahli, para ustaz yang muliakan, pada segenap pengurus Yayasan Baitul Muhajirin, segenap pengurus Masjid Baitul Muhajirin, dan kami sebut satu persatu namanya tanpa mewakili rasa hormat dan takdim kami kepada beliau, segenap nasihat, pembina, pengawas Yayasan Baitul Muhajirin, Bapak Mufti sebagian, Bapak, Ibu semuanya yang maha subuh di masjid tercinta Baitul Muhajirin yang dirahmati Allah Ta'ala yang kami muliakan. Yang pertama dan utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di pagi yang cerah ini Allah hadirkan kita bisa melaksanakan subuh berjamaah, dilanjutkan dengan sejenak mendengarkan kultum pagi sambil berzikir, niat iktikaf, insya Allah pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil kiamat. Ibu bapak yang saya muliakan, sebelumnya sampaikan renungan pagi ingin mengajak mengingat kembali tentang peristiwa bersejarah. Apa sih sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam rela menyembelih anaknya Ismail alaihissalam? Ada satu kitab klasik, diantaranya kitab Durratun Nasihin juga ada, di keterangan-keterangan tafsir Al-Quranul Karim juga ada. Di sana jelaskan wa amma sababu Nabi Ibrahim alaihissalam ala Ismail. Adapun sabab-sabab kenapa sih Ibrahim alaihissalam rela menyembelih anaknya Ismail alaihissalam adalah annahu qarraba ilallah bidabhi mi'ata syatin wa salasu mi'ati baqaratin wa mi'ati badanatin. Adapun sabab-sabab Ibrahim alaihissalam rela menyembelih anaknya Ismail itu karena satu saat beliau pernah berkorban pendekatan diri kepada Allah melalui penyembelihan hewan. Satu hari beliau menyembelih hewan kambing alfasyatin, 1000 kambing. Kemudian 300 ekor sapi. Kemudian 100 ekor unta. 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Beliau sembelih sendiri, dagingnya dibagi-bagi ke masyarakat luas, masyarakat umum. Artinya fakir miskin juga menerima, orang-orang kaya juga bisa menerima. Karena dalam fikih beda daging korban dengan zakat, beda. Kalau zakat orang kaya tidak boleh terima, kecuali orang kayanya sabilillah statusnya. Kecuali orang kaya status sebagai amil boleh. Tapi orang kaya berstatus miskin tidak boleh terima zakat. Kalau daging korban untuk semua kalangan boleh. Non muslim bagaimana? Ulama berselisih pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak, terserah kita. Akhirnya apa? Karena berani korban segitu banyaknya, masyarakat ini berita jadi viral. Luar biasa Ibrahim ya. Masa orang satu korbannya segitu banyaknya? Baitul Muhajirin aja patungan, sapi satu kan ya. Itu sendirian. Karena viral berita itu, Nabi Ibrahim mengeluarkan statement aslinya dalam hatinya dan bersumpah, wallahi law kana li ibnun la'adbahannahu fisabilillah wa taqarrabu bihi ilallah. Demi Allah, kalau sekedar korban kambing 1000, 300 ekor sapi, 100 unta, buat saya masih kecil, belum ada apa-apanya itu. Demi Allah, seandainya saya punya anak laki-laki, juga akan aku sembelih dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu itu belum punya anak. Biasa kan ya?
Orang lagi miskin, doanya panjang. Ya Allah, kasih rezeki kepada kami yang banyak ya Allah. Kalau saya dapat rezeki yang banyak, saya pengen dermawan. Yaitu masjid akan saya sumbang, masjid stadion akan saya sumbang, fakir miskin akan saya santuni ya Allah. Biasa, pikiran orang miskin. Kalau udah kaya kadang-kadang lupa. Nabi Ibrahim saat itu belum punya anak. Walaupun rindu pengen punya anak. Anak-anak udah sepuh, istrinya juga sudah monopos kalau kata dokter. Tapi tidak pernah putus asa, beliau meminta anugerah Allah Ta'ala. Waktu berjalan, beliau ke Palestina. Di sana berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Bisa dibuka surat As-Saffat ya, ayat 100, ayat 99 ke sini. Beberapa ayat kisahnya penyembelihan Ismail alaihissalam. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kami anak yang soleh ya Allah. Kami pengen rindu punya anak. Ringkas cerita, doanya dikabulkan Allah. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Aku berikan kabar gembira ke Ibrahim tentang anak halim, yang aris, yang bijaksana, yang moderat, yang soleh. Berkah doa Ibrahim alaihissalam dan istrinya Ibunda Hajar, Allah kasih anak yang namanya Ismail. Ketika anak sudah umur, dalam riwayat dalam tafsirnya 7 tahun, riwayat yang lain 13 tahun. Pada tanggal 8 Dzulhijjah malam, Nabi Ibrahim mimpi. Ibrahim, auf biladrik, tunaikan nadar bu Ibrahim. Kamu dulu pernah berjanji pengen nyembelih anak, sekarang tidak punya anak. Di mimpi ada berita begitu, informasi begitu, perintah begitu. Pagi harinya Ibrahim mikir-mikir, amin Allah, amin syaitan. Mimpi datang dari Allah atau datang dari setan? Karena mimpi bisa bunga tidur, kan ya, bisa dari setan nakut-nakutin kita, dan bisa mimpi juz'un minan nubuwah kalau dari Nabi, bisa termasuk datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipikir-pikir, akhirnya hari itu dinamakan Yaumut Tarwiyah, hari berpikir, karena saat itu Nabi Ibrahim sedang berpikir. Buat kita umat Rasul ada puasa sunnah namanya puasa Tarwiyah 8 Dzulhijjah. Malam yang ke-9 Dzulhijjah, mimpi lagi sama Ibrahim, aufi binadrik, tunaikan nadarmu Ibrahim. Kamu dulu pernah berjanji pengen nyembelih anak, karena ada sumpahnya lagi. Wallahi, kita disuruh hati-hati untuk meyakinkan orang tidak harus bersumpah sebenarnya. Yakin loh, saya tidak. Jangan seperti koruptor yang ditangkap ya, demi Allah, wallahi. Kata Imam Syafi'i, kalau orang sering-sering sumpah, walaupun benar, nanti dia akan berani sumpah juga dalam hal yang bohong. Biasa sumpah, dalam hal bohong pun dia akan berani menggunakan nama Allah untuk kebohongan, itu dosa besar. Ibrahim karena pakai sumpah wallahi tadi, maka jadi nadar yang berat. Diingatkan Allah di malam yang ke-9, Ibrahim, tunaikan nadarmu. Pagi Ibrahim baru sadar, ya Allah, kalau begitu datang dari Engkau ya Allah. Karena mimpi berulang-ulang yang sama. Kalau dari setan ini tidak, keyakinan Ibrahim. Maka hari itu namanya Yaumu Arafah. Arafah artinya ngerti. Karena Ibrahim saat itu sudah tahu kalau mimpi datang dari Allah. Tempat tidur Ibrahim di Arafah yang buat wukuf itu. A'dhamu arkanil haji ya. Terbesar rukun haji adalah wukuf di Arafah. Jamaah haji yang tidak mampir situ, hajinya tidak sah. Bahaya kan ya. Sehingga yang sakit pun bawa ke situ. Bapak pakai ambulan masuk ke Arafah. Karena wukuf rukun terbesar tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian malam yang ke-10 mimpi sama Ibrahim, aufi binadrik, tunaikan nadarmu. Ibrahim langsung punya tekad bulat ingin menyembelih anaknya Ismail. Maka hari itu namanya Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Tanggal 10 Dzulhijjah kita diharamkan puasa. Itu 10, 11, 12, 13 haram puasa. Sudah mantap tekad bulat ingin menyembelih Ismail. Ibrahim dalam Al-Quran tadi surat As-Saffat ayat 100 kesini ya.
Kata Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anak, beberapa malam ayah mimpi. Dalam mimpi ayah diperintahkan untuk menyembelih engkau. Fangdur madza tara, coba Anda pikirkan dulu, Anda renungkan. Ini orang tua yang bijak, rembukan sama anak, musyawarah dulu. Karena demokrasi itu ya. Karena anaknya yang anak soleh, jawabannya menyenangkan. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, kalau memang ini datang dari Allah, laksanakan. Saya siap disembelih kalau memang yang nyuruh Allah. Bayangkan, kita disuruh nyembelih hewan, kambing, sapi aja, sayang duitnya ya. Ini mengorbankan nyawa pribadi. Kata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya termasuk orang-orang yang sabar. Siap. Ini saya lanjutin lagi selesai Pak ya. Ibu siap mendengarkan sampai selesai? Kan ini hari libur ya. Biar tuntas, saya nggak utang cerita nanti. Ketika sudah sepakat, siap Ismail untuk disembelih oleh Ibrahim alaihissalam, kemudian biasa Ibunda Hajar dirayu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail disuruh siap-siap, tapi yang namanya iblis mencoba untuk menggagalkan rencana baik ini. Sampai dari hari kiamat, yang namanya iblis, setan itu ya, selalu menggoda rencana baik kita. Program sudah bagus, gagal. Musyawarah rembukan bagus, masalah ibadah gagal. Itu adalah bisikan-bisikan iblis. Sama dengan Ismail ketika mau disembelih Ibrahim alaihissalam, iblis menggoda dari istrinya, dari Ibrahim alaihissalam, bahkan Ismail juga sampai Ismail gergetannya ngambil kerikil dilemparkan ke iblis tadi. Padahal sejarah kena matanya iblis itu. Sehingga di syariat Islam ada istilah melempar jumroh. Itu adalah kisah dari Ibrahim alaihissalam itu. Ismail melempar iblis tadi sebagai wujud permusuhan. Yang haji wajib lempar jumroh. Apa itu permusuhan dengan iblis? Konon saya dapat cerita dulu, kebenaran wahan. Ada yang lempar jumroh pas haji itu, balik ke hajinya sendiri, tok tok. Ada suara hati, sama-sama kau tidak boleh saling lempar, sama-sama iblis kayak gitu. Lempar tembok iblis tuh, ajar asfalt tuh, lubang tadi malah balik kena dia sendiri. Baik, saya muliakan, jalan terus tetap penyembelihan Ismail. Pesan-pesan banyak lah ya. Di antaranya, wahai ayah, tolong nanti sampaikan salam ke ibu. Dan juga kalau ada anak-anak main ke rumah, tolong jangan diperbolehkan. Ntar ibu malah ingat saya nanti. Dan tolong goloknya dipertajam. Ya anak mauta syadidun, karena mati itu dahsyat sekali. Dan langsung set, langsung putus, saya langsung meninggal ayah. Semuanya di jalan Ibrahim. Dan tolong pakaian ayah diangkat sedikit supaya darah tidak terpercik ke pakaian ayah. Kalau ada darahnya, ntar pulang ke rumah, ibu tahu bisa mengurangi nilai pahala saya di hadapan Allah SWT. Siap. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika sudah pasrah keduanya, pasrah kepada Allah, nurut, tunduk, patuh perintahnya Allah, Ismail dijudulkan seperti memotong kambing, diiringkan. Nabi Ibrahim bismillah, golok digerakkan dengan sekuat tenaga, gak mempan. Dari arah kanan kiri gak mempan. Kata Ibrahim, coba Ismail kamu tengkurap, biar saya gak bisa melihat wajahmu. Dari belakang tidak mau. Pokoknya intinya golok itu tumpul banget. Padahal tajam. Ibrahim gergetan dilempar itu golok. Bahasa kita brengsek, itu bahasa kita ya. Kalau Nabi enggak. Dilempar ke batu, batu terbelah jadi dua. Kata Ibrahim, kamu suruh motong leher gak mempan. Saya lempar kena batu belah jadi dua. Dengan izin Allah itu golok bicara, wahai Ibrahim, Anda perintah saya akan memotong leher Ismail anakmu, tapi Allah tidak izinkan itu. Saya lebih turut, lebih tunduk, patuh kepada Allah ketimbang kepadamu Ibrahim. Jadi golok diperintah Allah untuk Kenapa? Golok itu kan makhluk Allah.
Semua makhluk Allah pada hakikatnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung bisa batuk itu karena Allah yang nyuruh. Gempa bumi, tsunami Allah yang nyuruh. Hanya manusia lah terkadang taat, terkadang tidak. Makhluk Allah yang lain tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Ketidakmampuan Ibrahim tadi, langsung Allah bilang dalam Al-Quran, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nasibul muhsinin. Wahai Ibrahim, mimpimu itu benar, bukan bunga tidur, bukan datang dari setan. Allah perintahkan Jibril digantikan Ismail membawa kambing dari surga. Itu kambing yang dipiara di surga. Dulu bekas kambingnya anak Nabi Adam yang namanya Habil. Habil ini pernah berkorban, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Qabil korbannya padi, tanaman padi. Kalau Habil korbannya kambing kibas. Yang diterima korbannya Habil. Korbannya Qabil ditolak Allah Subhanahu karena padinya jelek, dia tidak ikhlas. Zaman dulu kalau korban diterima itu langsung ada api dari langit turun ke bumi, bakar itu bawa ke atas. Ternyata yang diterima adalah korbannya Habil. Dibatur oleh Jibril. Sambil Jibril bertakbir, takbiran dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim jawab, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail jawab, Allahu Akbar, walillahi. Pada kitab Durratun Nasihin, takbirnya malaikat Jibril dulu, dijawab oleh Nabi Ibrahim. Yang terakhir, la ilaha illallah, Allahu Akbar, yang Allah Akbar itu adalah Nabi Ismail. Pada tafsirnya Kinawi Banten itu yang takbir dulu malaikat Jibril, kemudian dijawab oleh Ismail, di akhirnya Nabi Ibrahim. Buat kita jadi syariat takbiran. Jadi takbiran itu namanya tauqifi, ajaran dari Nabi. Kata kiai saya itu di Lirboyo dulu, di masjid ada santri pada takbiran. Takbirnya begini, yang biasa kita baca ya, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Saya dipanggil, itu bilangin santri-santri itu gak boleh takbir ditambah-tambah, kata beliau. Itu kan ajaran Nabi. Yang pas dalam redaksi takbir kan walau karihal kafirun, itu top. Tadi santri banyak walau karihal musyrikun, walau karihal munafik. Saya dilarang, saya sampaikan gak boleh. Takbirnya cukup yang diajarkan Nabi saja, jangan tambah-tambah walau karihal musyrikun. Di Quran ada ya, di Quran ada sih, walau karihal musyrikun ada, walau karihal kafirun ada, walau karihal munafik, tapi nggak boleh ditambah. Tapi kita sekarang kadang-kadang agak berlebihan. Mohon maaf, di masjid yang saya tempati itu, kalau takbir ada sholawatannya, ada niat sholatnya, itu kurang tepat. Jangan dimasukkan ke dalam redaksi biar murni takbir datang dari ajaran Nabi. Seperti adzan jangan ditambah-tambah. Di tengah-tengahnya maksudnya dia. Kalau mau mengawalinya terserah. Tapi kalau di dalam adzannya jangan ditambah. Barangkali ada ya. Yang ada itu sering takbiran itu redaksi yang kadang-kadang kita tambah. Yang saya muliakan, akhirnya yang disembelih bukan Ismail tapi kambing kibas. Allah hanya ingin menguji sejauh mana sih cintanya Ibrahim dengan anak. Lebih cinta kepada anak atau cinta kepada Allah Subhanahu. Ternyata Ibrahim sukses lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Islam ajaran yang sadis. Allah ajaran yang sadis tidak, hanya menguji saja sejauh mana cintanya Allah Ibrahim kepada Allah atau kepada anak. Kita juga sama, sedang diuji setiap tahun sekali. Berani nggak berkorban pendekatan diri kepada Allah dengan beli kambing, beli sapi, atau lebih cinta kita kepada harta ketimbang kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semuanya yang diberikan kemampuan bisa berkorban tahun ini kita laksanakan lagi. Walaupun tahun lalu sudah pernah berkorban, karena adalah ibadah sunnah yang rutinitas, sunnah muakkad yang sifatnya tahunan, tidak hanya cukup sekali dalam sebuah hidup, tapi kalau mampu setiap tahun, kenapa tidak? Demikian seketerangan pagi. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah semuanya, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, sehingga bisa berkorban pendekatan diri kepada Allah. Maka Ibnu Abbas sekurang-kurangnya bagi orang yang tidak mampu berkorban kambing ataupun sapi, madhabnya Ibnu Abbas bolehlah korban angsa, ayam bangkok, umpamanya ya, dipotong aja
niatnya pendekatan diri kepada Allah. Di punjul kasihkan Pak Ustadz, kasihkan Pak Ustadz Sepuh, boleh-boleh sah. Ini madhabnya Ibnu Abbas dan kitab asik ya. Anda bisa cari, boleh nggak diikutin? Boleh-boleh saja. Karena kata Nabi, ashabi kan nujum, sahabat itu kan bintang bergejolak. Anda ngikutin siapa, pasti dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Tapi yang kaya janganlah malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.